Selamat petang, teman-teman semua, kawan-kawan Sri Kandi. Kembali kita ke Wisma Sri Kandi, Rumah Belajar Perjuangan Sri Kandi Lestari. Nah, kali ini kita akan membahas potensi mangrove dalam mengatasi krisis iklim di pantai timur Sumatera Utara. Nah, kita sudah terhubung dengan para narasumber, yang satu Doni Latuparisa dari Direktur Walhi Sumatera Utara, sebelum jadi direktur juga aktif di Kemangter ya, Don. Lalu Bang Musri Nauli yang blusuk-blusukan sampai ke mana itu, Labusel ya Bang? Kayak Labura aja, Labura itu ngurusi mangrove, mungkin ada kaitannya dengan BRGM ya Bang ya? Ya. Oke. Nah, seperti kita ketahui bahwa luas mangrove di pantai timur Sumatera Utara itu di tahun 2015 itu sekitar 6.064 hektar tahun 2015. Ya kan Bang? 62.000. 62.000. Ya. Beda kasih oke lah, 2 hektar itu banyak juga ya kan. Puluhan itu. 62.000. Iya. Ya. 62.000 ya, oke ya. Oh iya. 20.000 ya. Berarti aku salah data. Nah, ya di tahun 2018 mudah-mudahan ini benar. 47.499 hektar tinggal. Jadi cukup banyak ya. Nah, laju kehilangan mangrove mencapai sekitar 30 hektar per tahun. Itu data dari Bang Onrijal. Salah satu ahli mangrove kita ya untuk Sumatera Utara. Nah, sedangkan kemampuan rehabilitasi pemerintah hanya 15 hektar per tahun. Jadi lebih banyak rusaknya ya. Lebih laju rusaknya daripada rehabilitasinya. Nah, peningkatan temperatur bumi sehingga kita dihadapkan pada bencana ke depannya. Hasil riset Badan Nasional, jika kita tidak mampu menurunkan temperatur bumi, maka di tahun 2030 akan terjadi bencana alam seperti pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia terancam tenggelam. Seperti ya mungkin yang banyak pulau-pulau kecil itu di ini ya, di Tapanuli Tengah, benar nggak Don? Tapanuli Tengah. Jadi betul. Sangat mengancam akibat temperatur bumi ini yang semakin meningkat. Oleh sebab itu kita wajib jadinya wajib menjaga bumi supaya lebih asri agar terhindar dari bencana. Nah, mungkin kita ke Doni dulu ya. Boleh Kak. Bolehkah kami meminta pendapat Doni bagaimana analisis Walhi dalam melakukan analisa tentang kerusakan mangrove itu? Disebabkan oleh apa? Apa yang terbesar? Kan ada stratanya itu ya kan, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling besar. Dan mungkin kalau ada konflik-konflik di lapangan, apa penyebab konflik itu? Gitu loh. Mungkin Doni bisa men-share pengetahuannya ke kita semua. Ya. Oke, Don. Ya, terima kasih Kak Mimi. Salam buat teman-teman Rumah Sri Kandi. Izin senior Bang Nauli. Ini lawyer tapi lebih antropolog dari antropolog sesungguhnya. Saya baca tulisan beliau tentang mangrove di Sumut yang sepertinya belum lama nulis tapi sudah komprehensif saya lihat bacaannya. Nah, bicara tentang mangrove gitu ya. Memang saya sudah
banyak ataupun terlibat dalam isu pesisir ini sejak 2014 paling tidak. Saat itu belum di Walhi, tapi memang saya sudah membentuk organisasi yang aktif di isu pesisir bersama beberapa akademisi dari USU. Memang bahkan kita juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi pada saat itu memang 2014 itu terjadi penurunan luasan mangrove yang cukup signifikan ya. Dari kalau misalnya kita merujuk pada SK 44 itu hampir 12.565 hektar terjadi penurunan luasan hutan mangrove khususnya di pantai timur, karena memang kita masih banyak melihat di pantai timur Sumatera Utara dulu. Nah, itu hampir lebih kurang 12.565 hektar. Nah, ini kalau kita lihat dari sisa mangrove yang ada itu 90% itu dalam kondisi kritis atau rusak, sehingga memang dalam rilis pada tahun itu hanya sisa 10% saja mangrove yang masih dianggap baik atau masih melihat dari tutupan hutannya. Nah, Indonesia sebenarnya harusnya berbangga ketika kita menjadi negara yang memiliki luasan hutan mangrove terbesar di dunia gitu ya, hampir 3,2 juta hektar, dan ini harusnya menjadi perhatian kita bersama karena Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki luasan hutan mangrove sampai 3,2 juta hektar. Ini berbeda dengan beberapa negara seperti di Portugal maupun di negara dunia lainnya. Nah, Sumatera Utara itu sendiri gitu ya memiliki garis pantai itu lebih dari 110.000 hektar, 110.000 kilometer bulu sangkar, dan itu wilayah pesisirnya itu terbelah menjadi pesisir barat dan pesisir timur. Nah, untuk panjang garisnya itu 755 km. Nah, untuk pantai timur sendiri gitu ya, 2018 seperti yang disampaikan Kak Mimi tadi, itu memang luasan hutan mangrove di Sumatera Utara itu tersisa 47.499 hektar, dan itu berada di sepanjang kurang lebih 314 km pantai timur Sumatera Utara. Tapi ini kondisi sudah mengalami penurunan seluas 12.500 hektar tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau kita melihat dari analisis yang Wali Sumatera Utara lakukan, ini terjadi luasan penurunan itu pada 3 fase gitu. Fase pertama itu dari tahun SK 44 tahun 2005 sampai SK 579 2014 itu seluas 60.000 hektar gitu ya. Kemudian seluas 2.000 hektar, kemudian di SK 579 ke SK 888 itu seluas sisa 47.499 hektar. Memang selama kurun waktu itu terjadi penurunan luas seluas 12.556 hektar. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab? Kalau tadi Kak Mimi tanya gitu ya, hasil analisis Walhi itu apa yang menjadi penyebab deforestasi di pantai timur Sumatera Utara khususnya? Nah, Walhi melihat ini juga terjadi pada 3 fase deforestasi. Pertama itu memang disebabkan karena kalau fase pertama itu, kalau mungkin sedikit berbeda dengan Bang Nauli, kalau tadi saya baca tulisan Bang Nauli itu dia banyak di fase pertama itu disebabkan karena pembukaan mangrove untuk budidaya udang atau tambak. Nah, justru di pertama ini kalau kita lihat memang sudah masuk perkebunan sawit. Jadi di fase pertama sawit sudah masuk. Kemudian di fase kedua juga, kenapa kita bilang di fase pertama sawit sudah masuk? Ini sebenarnya kita lihat dari studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Langkat khususnya. Nah, beberapa kali masyarakat harus berhadapan dengan perkebunan yang mungkin gitu ya, ataupun yang memang diduga masih belum memiliki izin baik itu HGU maupun izin pinjam pakai kawasan, sehingga memang dianggap ilegal. Dan itu sebenarnya sudah dipertegas juga oleh Dinas Kehutanan bahwa beberapa perusahaan ataupun perkebunan yang berdiri existing di pantai timur Sumatera Utara itu belum memiliki izin baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah, kemudian apalagi yang menjadi penyebab deforestasi? Studi kasus masih di Kabupaten Langkat gitu ya, di wilayah Karanggading dan Jaring Halus, bahwa tambak-tambak ilegal sebenarnya sudah existing juga di situ yang mengakibatkan deforestasi juga. Jadi
land clearing, kemudian pembukaan areal untuk pertambakan, kemudian tambak juga harus dibenteng sehingga memang harusnya pasang surut air laut itu bisa menjadi memperkuat ataupun menjadi tumbuh kembangnya mangrove ini, justru karena pasang surut air laut ini dibentengi oleh tambak-tambak untuk yang mayoritas dia tambak ini tambak air payau, ini juga mengganggu perkembangan mangrove dan banyak yang terdegradasi akibat dari tambak itu sendiri. Nah, terakhir gitu ya, kejadian di 2019 sampai saat ini yang memang belum selesai di Langkat juga di kelompok tani yang mungkin sudah dikenal di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa kelompok tani nelayan lestari mangrove ini juga sebenarnya sudah mendapatkan izin hutan kemasyarakatan yang diberikan oleh Ibu Menteri pada saat itu 2017, dan mereka sudah mengusulkan sejak tahun 2012 pada saat itu masih hutan kerakyatan. Nah, setelah mereka mendapatkan izin gitu ya, selama lebih kurang 8 tahun mereka merehabilitasi, kemudian merestorasi. Nah, ini justru dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan bahan baku utama dari arang, yang memang kita tahu bahwa arang dari kayu mangrove ini merupakan arang nomor 1 yang bisa dijadikan kualitas ekspor, dan ini kita indikasikan diekspor ke negara tetangga kita di Malaysia. Nah, tiga fase ini ternyata belum selesai juga. Terakhir gitu ya, kita mikirnya ini hanya sampai di fase illegal logging untuk kepentingan arang. Ternyata ekspansi dari perkebunan saya juga semakin meluas. Kasus yang terjadi juga di teman-teman yang didampingi oleh LBH dan Srikandi dan Walhi pada saat ini, itu juga permasalahan tumpang tindih areal yang dikelola oleh masyarakat dengan perusahaan yang kita bisa bilang itu masih ilegal gitu. Kenapa kita bilang ilegal? Karena kita beberapa kali bertemu dengan instansi di tingkat provinsi gitu ya, dengan Balai Gakum juga memang mereka juga belum bisa menunjukkan alas hak dari ataupun izin dari perkebunan ini, tapi memang lagi-lagi masyarakat yang terus menjadi korban karena mungkin tidak memiliki pengaruh atau kekuatan yang lebih besar, padahal alas hak mereka sudah jelas, mereka mendapatkan kulin KK atau pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan dari KPH maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, 3 fase inilah yang Walhi lihat semakin memperkeruh ataupun semakin menurunkan luas kawasan hutan mangrove di pantai timur Sumatera Utara. Mungkin itu dulu Kak, sambil kita bincang-bincang. Ya, Kak Mimi. Kita bincang-bincang santai ya. Terkait izin perhutanan sosial, mungkin aku lari ke Bang Nauli yang seorang lawyer. Nah, jadi kan gini Bang, ini di Langkat ini Bapak Presiden itu melalui Menteri Kehutanan itu kan sudah memberikan izin pengelolaan hutan. Nah, yang aku temui itu ada beberapa kelompok masyarakat, yang memiliki izin, tapi belum bisa itu mengelola lahannya. Selalu dibenturkan. Masyarakat selalu dibenturkan kepada pemilik modal, yang umumnya sawit maupun pertambakan. Nah, baru-baru ini aku temui di daerah Canggang, Bang. Kelompok tani hutan mandiri itu mereka punya izin HKM 96 hektar. Lalu tani hutan mangrove Sumber Tani Jaya 68 hektar. Lalu tani hutan sumber makmur Desa Tanjung Ibus 100 hektar. Lalu tani hutan mangrove lestari Tanjung Ibus juga 138 hektar. Baru kelompok tani Sabar Subur Desa Tanjung Ibus 87 hektar, Bang. Nah, ketika mereka akan melakukan rehabilitasi mangrove di wilayah mereka, itu mereka dihadang oleh aparat keamanan, kepolisian. Mereka mengatakan bahwa hentikan kegiatan dulu, jika dilanjutkan akan menimbulkan chaos di lapangan, katanya. Lalu dihentikanlah kegiatan, bermediasilah mereka ketika itu di kantor camat kayaknya di daerah Tanjung Ibus.
dari hasil mediasi itu, sebenarnya bukan mediasi karena mereka harus menuruti apa kata perintah dari KPH sendiri berperan di situ, Bang Loli. Jadi KPH itu mengatakan statusnya harus standpas. Oke Pak, kalau standpas berarti dua-dua pihak perusahaan pengelola sawit juga harus standpas juga. Dan kami nggak mau standpas itu hanya di mulut, tapi harus ada tertulis. Nah, besoknya KPH Stabat itu mengeluarkan surat dan mengirimkan ke Dirjen KLHK bahwa masyarakat 5 kelompok ini meminta surat tertulis bahwa mereka tidak mampu mengelola itu status tanpas. Padahal status tanpas itu untuk menghindari konflik. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, Bang, ini kan BRGM kan bentukan dari Bapak Presiden. Mungkin Abang mengerti sedikit banyak tentang BRGM. Apa mekanisme penyelesaian konflik yang dihadapi BRGM terkait itu? Karena percuma aja kan, ketika kita mau melakukan rehabilitasi yang itu sebenarnya merupakan program pemerintah pusat, tapi di daerah itu tidak mendukung gitu loh, Bang. Mungkin Bang Nauli bisa memberikan pandangannya. Oke, Bang. Nggak dengar, Bang. Masih di mute, Bang. Ya, terima kasih Kak Mimi, Pak Adir, hormat. Kemarin disambut ya, saya di Sumut ya. Sebenarnya lebih tepat saya ke Sumut tuh penugasan khusus itu. Penugasan khusus karena yang disampaikan Kak Mimi tadi itu menyelesaikan kisru-kisru yang di lapangan itu, Kak. Ya. Oh iya. Jadi kalau yang disampaikan Kak Mimi yang barusan tadi itu bagian dari pemantauan kita. Ya, pemantauan kita. Yang pertama itu saya lah sudah bergabung di BRG itu mulai dari sepertinya dari awal 2017 masih BRG namanya, masih Perpres nomor 1 tahun 2016. Itu sebenarnya tugasnya kan 5 tahun itu. Iya. Artinya ketika tahun 2020 kan sudah selesai tugasnya. Ada sekitar restorasi mangrove lah. Lebih kurang 80% lah kita tercapai. Kita sebenarnya sudah menyatakan ketika tugas sudah selesai kan kemudian kita ya bersiap-siap lah untuk memikirkan yang lain. Tapi ketika akhir 2020 itu keluar Perpres baru lagi, itu 120, Perpres 120 tahun 2020 itu menugaskan baru lagi ya, nambah lagi mangrove gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa misalnya ditugaskan kepada kita? Waktu itu ya karena memang tugas negara kita laksanakan. Tetapi ketika misalnya saya main ke Sumut, ternyata saya banyak menemukan persoalan-persoalan disampaikan Kak Mimi tadi itu. Kalau misalnya kita hitung saja lah ya, jumlah mangrove di Sumut aja lah misalnya. Setiap tahun melakukan penanaman, itu dari tahun 80-an harusnya mangrove Sumut itu sudah baik itu. Iya. Ya. Kalau hitungan misalnya yang dibilang Pak Dir tadi mungkin 2.000 per hektar per tahun lah contohnya. Artinya dari tahun 80-an baik itu mangrove-nya. Tapi kenapa misalnya mangrove-nya menjadi juga tidak baik? Ternyata kita banyak nemukan di lapangan. Itu pemain-pemainnya itu mengerikan itu tuh. Bukan cuma sekedar perusahaan, toke apa dan sebagainya. Nah, kalau programnya dari pemerintahnya Pak Jokowi ya itu tegas bahwa program penanaman mangrove atau rehabilitasi mangrove itu kan PEN ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat sebenarnya itu. Jadi ditonjolkan adalah masyarakat. Makanya kelompok tani lah yang kemudian mulai melakukan bibitan sampai penanaman. Itu kan semangatnya itu. Dan itu dilaksanakan. Tetapi di lapangan, Pak Dir, mungkin ini sudah laporan juga, itu ternyata enggak Pak Dir. Yang menjadi biang-biang keroknya yang selama ini sudah menikmati kenyamanan itu. Misal, kasih contoh lah, bibitnya harus beli kepada kelompok-kelompok yang selama ini menguasai sektor untuk penanaman itu. Kan lucu gitu loh.
Lah masyarakat beli bibit ke orang lain kan lucu. Mereka sehari-hari memang menanam kok gitu. Itu pertama Pak Dir. Kemudian yang kedua, belinya jauh, kemudian kan pasti menimbulkan konsekuensi mobilisasi kan. Pasti biaya. Nah, masyarakat ketika melakukan bibitan, pasti mereka menyiapkan bibitan itu di sekitar untuk penanaman. Kan yang gitu kira-kira kan. Nah, itulah yang banyak kami ketemukan Pak Ir di kelompok-kelompok tani itu. Nah, makanya kalau saya lah secara pribadi, ya kita fight aja gitu loh. Karena ini kan perintah langsung Jokowi untuk rehabilitasi mangrove kan. Kalau misalnya bersinggung dengan instansi yang disampaikan oleh Kak Mimi tadi itu sudah jelas Kak Mimi. Yang selama ini mereka sudah aman proyeknya, tiba-tiba masuk, yang tidak mereka bibit tidak mereka beli lagi. Bahkan saya sudah dapat kabar ada salah satu mafia yang sampai 10 juta bibit harus beli, sementara masyarakat menanam sendiri. Itu bayangkan berapa kerugian mereka. Ini yang kita temukan di lapangan, Kak Mimi. Jadi sebenarnya kita di lapangan saling bergesekan gitu. Yang usulan PS ternyata kelompok taninya masyarakat bagian dari situ. Saya bawa surat itu, Kak Mimi. Ya. Nah, surat itu kemudian saya bawa ke Ibu Deputi, ya, Deputi 3, Mbak Mirna. Ya sudah, kata Mbak Mirna. Memang kalau dalam satu mandat kita itu juga menerima semua pengaduan yang berkaitan dengan fungsi mangrove. Jadi surat itu saya bawa karena memang ini adalah instansi yang langsung, maka kemudian saya bawa ke Pak Bambang, apa namanya itu, Dirjen PSKL dan sebagainya. Jadi Kak Mimi, kalau menurut saya ya, yang disampaikan Kak Mimi kita lebih ngeri lagi Kak Mimi. Yang cerita Kak Mimi itu kembang-kembang itu tuh, yang kita temukan di lapangan itu lebih mengerikan lagi gitu loh. Misalnya sampai pasdes itu ditentukan oleh pihak di luar pada kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan pasdes dengan semangat kita movement gitu loh. Sementara mereka menggunakan, menggunakan fasilitas laptop aja nggak bisa, mengisi aplikasi aja nggak bisa gitu. Itu kan standar-standar yang sudah kebutuhan zaman lah. Apalagi kita kan punya standar yang cukup terintegrasi lah di BRG ya, BRGM dan sebagainya. Nah khusus di Deputi 3 itu pemimpin yang di Deputi 3 itu memang kawan-kawan kita semua itu tuh. Mbak Mirna, Muslim, Cupi, Emma, ya orang kita itu tuh. Kalau orang seperti kita ini dikasih tugas saja jalan, apalagi dikasih uang gitu loh. Apalagi dikasih lagi bed kekuasaan gitu loh. Kan itu kira-kira kan. Saya aja kalau suruh berangkat gitu loh. Ini dikasih kekuasaan, dikasih apa. Tapi karena berkaitan dengan sinergis kelembagaan, mungkin kita tidak buka menyampaikan itu. Kalau gesekan pasti. Nah, ketika misalnya Jokowi memerintahkan BRG untuk melakukan rehabilitasi mangrove gitu kan, tiba-tiba orang tersentak gitu loh. Padahal itu kan kewenangan instansi tertentu itu. Tapi kenapa BRG ngasih ke BRGM gitu kan? Nah, apalagi sekarang Pak Dir, isu mangrove ini lagi naik betul Bang. Jokowi ngomong di J20, ngomong di KTT gitu loh. Duitnya besar-besar itu tuh. Kalau orang seperti kita, kalau duitnya ya sudah untuk mangrove aja. Makanya sekarang gesek-gesekan itu pasti terjadi yang saya tangkap gitu. Di lapangan kita mungkin seperti itu. Akhirnya kita mendampingi kelompok tani untuk berhadapan yang mafia-mafia tadi itu. Berhadapan dengan oknum-oknum dari instansi yang selama ini sudah nyaman mengelola pembibitan, ya kan? Harga mereka tentukan sendiri kadang-kadang. Ya kalau masyarakat itu tuh ada hitungan harinya begitu sudah selesai kan tidak mau lebih-lebih itu. Dan karena mereka pendamping kepada kelompok tani itu kan ada pendamping untuk kelompok-kelompok taninya. Jadi yang disampaikan kami ini nggak ada apa-apa yang saya temukan lapangan atau ini jauh lebih mengerikan gitu loh kan. Nah kalau misalnya mengenai PS ya, saya menggunakan irisan yang saya tulis tadi ya untuk membantu apakah mereka punya relasi langsung dengan alam sekitarnya. Ada metode-metode yang saya gunakan. Alhamdulillah metode itu cukup efektif untuk menangkal orang yang memanfaatkan kelompok-kelompok tani di dalam pengelolaan mangrove. Ya, misal mereka punya pengetahuan tentang mangrove itu. Makanya kalau misalnya di tengah masyarakat ada dua, ada mangrove dalam dan ada mangrove luar. Nah kalau misalnya Dr. Farid itu sampai 4. Nah mungkin karena mereka kena para ahli itu langsung beridentifikasi sampai ke jenis tumbuhannya. Kalau situ kan saya ada hafal sekali sampai 4. Nah, kemudian mereka punya waktu juga untuk kapan harus nanam. Ya, jadi ada kalender-kalender itu tuh. Makanya kemarin memang agak kejar-kejaran
Karena ketika ada perubahan struktur di BRGM dari BRG menjadi BRGM, berarti kan ada perubahan struktur, perubahan SOP dan sebagainya. Nah, tadi saya baru rapat juga dengan teman BRGM, awal-awal bulan ini awal bulan Maret itu sudah bisa ready. Artinya kalau misalnya dulu orang melakukan penanaman bulan 6, bulan 9 yang sebenarnya sudah tidak tepat lagi untuk melakukan penanaman, atau misalnya air pasang akan teknologi yang baik, jadi tidak layak lah itu sebagai sebuah saintis. Tapi saya hanya mencatat. Nah, dari catatan yang disampaikan oleh masyarakat di dalam khususnya, saya kemarin itu ada sekitar 14 desa keliling, ada sekitar Deli Serdang, Langkat, Asahan, dan sebagainya. Kesan yang pertama sekali, saya hanya bisa sampaikan jalannya buruk, Pak Dir. Nah, jadi Sumatera Utara terkenal jalan buruk itu betul itu ternyata kan. Betul itu, kayaknya sudah 20 tahun nggak diurus gitu kan. Nah, itu betul. Selama ini teman-teman Sumut ngeluh masalah jalan, sepanjang perjalanan saya di Sumatera, Sumut yang paling parah ya. Jangan tanyalah jalan kabupaten ya, jalan provinsi aja seperti itu. Itu kesan pertama. Kesan yang kedua, istilah-istilah yang mereka gunakan itu hampir mirip dengan khususnya kalau kita ini kan di daerah Sadu namanya. Istilahnya sama semua itu. Ado Sembilang, Ado Taju, dan sebagainya. Itu yang membuat saya yakin Pantai Timur, kita bicara Pantai Timur ya, kalau Pantai Barat nanti lain kajiannya. Jadi alhamdulillah Sumatera Utara nih diwarisi 3 dengan Pantai Barat, Pantai Timur sama Bukit Barisan. Kami tidak ada yang seperti itu. Ya, kami Pantai Barat itu tertutup oleh Bengkulu sama Sumatera Barat ya. Kita hanya beririsan dengan Pantai Timur sama Bukit Barisan. Nah, kebetulan Sumatera Utara 3-3-nya ada. Saya melihat provinsi di Sumatera ini 3-3-nya ada, itu adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung. Kalau Palembang, Sumsel sama Riau itu Pantai Timur, Pantai Barat nggak ada. Kalau misalnya Bengkulu sama Sumatera Barat itu Pantai Timur nggak ada gitu kan. Nah, Sumatera Utara dianugerahan yang 3 dengan tipologi alam yang berbeda tadi. Nah, saya bicara tentang Pantai Timur ya, memanjang. Jadi istilah-istilah yang digunakan itu seperti banyak sekali mirip. Ya, bakar, nyiur, kemudian sebilang, macam-macam gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa ketika mereka menyebutkan satu istilah kata saja yang kosakatanya kebetulan ada di Jambi, saya bisa membayangkan bahwa masyarakat punya cara di dalam model pengelolaan di mangrove. Memang kalau istilah mangrove kita tidak kenal ya. Di tengah masyarakat ini biasanya nyebut hutan bakau ya, atau kalau agak masuk ke dalam sedikit dia hutan payon namanya itu. Kalau dalam disertasinya Farid itu pertemuan air sungai air laut itu payon namanya itu, sedikit jernih tapi masih bawa endapan lumpur dan sebagainya. Nah, kalau mengenai ada mafia sawit, kemudian yang menggunakan memang saya baru ketemu juga sebuah literatur kayu arang dari bakau dari mangrove itu khusus untuk pizza itu. Jadi bakarnya merata dan wangi. Itu yang membuat harganya cukup mahal ya. Nah, itu yang harus kita proteksi. Nah, kalau melawan mafia sawit dan sebagainya, menurut saya kita lapor saja dalam penegakan hukum. Khususnya Gakum di KLHK ya. Itu kan Pak Dir pasti tahu lah Pak Roni ya. Pak Roni ya, tinggal kita Suban kepala balainya. Pak Suban kepala balainya. Kepala balainya ya. Nah, kembali yang ke tadi itu, jadi semua cerita-cerita itu kita selesaikan melalui mekanisme. Kalau mekanisme sendiri di BRGM, BRG, gambut dan mangrove tugasnya cuma satu, membasahi. Gitu loh. Gambutnya basah, mangrove-nya basah. Itu aja cuma tugasnya. Tetap kita menerima pengaduan dan sebagainya, tapi yang bisa menyelesaikan adalah di sektor khususnya di kehutanan, kalau misalnya berkaitan dengan kawasan atau di kelautan dan sebagainya. Model pengaduannya bisa disampaikan secara tertulis. Saya tahun 2018-2019 menjadi tenaga pengaduan itu. Ya, mungkin buat resmi nanti ada disposisi dianalisis oleh teman-teman BRGM dan itu bisa digunakan untuk penegakan hukum dan sebagainya. Kalau saya sederhana aja lah, pintu sudah terbuka semua. Ya, pengusulan PS itu bisa kita lakukan. Proses penegakan hukum bisa kita sampaikan. Ya terlepas daripada dinamika, lambat proses dan sebagainya itu dinamika. Tapi pintunya bisa kita gunakan.
Nah, di BRKM sendiri, selama pengaduan tertulis, maka itu bisa kita lanjutkan proses dan sebagainya. Mungkin itu kira Kak Mimi sama Pak Dir. Siap. Oke, terima kasih Bang. Cukup lengkap paparannya. Ini masyarakat ini kan pada banyak yang belum tahu ini Bang, manfaat mangrove gitu ya kan, Don. Ya. Apa sih kaitannya dengan krisis iklim? Kan gitu. Mangrove dengan krisis iklim, apa sih kaitannya? Apa sih manfaatnya? Ini sering menjadi pertanyaan sehingga dianggap sepele gitu. Nah, jadi mungkin Doni mungkin bisa menjelaskan manfaat mangrove dan kaitannya dengan krisis iklim itu seperti apa. Silakan Don. Baik Kak. Jadi memang sepengetahuan saya, memang saya bukan dari biologi tapi saya dari antropologi. Setidaknya yang saya pahami ketika saya masih di organisasi saya kemarin itu gitu ya, di Kemangtir itu, kemudian sampai di Walhi juga kita berdiskusi dengan Pak On Rizal, yang memang kita tahu dia juga cukup ahli di isu mangrove ataupun terkait dengan ekosistem mangrove. Paling tidak 3 hal yang menjadi fungsi ataupun fungsi dari mangrove ini sendiri kita klasifikasikan. Pertama itu fungsi biologi gitu ya, secara biologi dia menjadi wadah pemijahan biota laut, kemudian tempat biota laut berkembang biak, kemudian di situ juga dia akar-akarnya juga menjadi tumbuh kembangnya biota laut, sehingga memang ini menunjang dari ekonomi masyarakat. Nah, kenapa bisa kita bilang menunjang ekonomi masyarakat? Ini penuturan dari masyarakat yang pernah kita survei di Sedang Bedagai bahwa terjadi krisis hasil tangkap oleh masyarakat itu setidaknya 4 tahun. Lalu mereka identifikasi kenapa ini bisa krisis hasil tangkap. Ya karena mereka baru menyadari bahwa ini disebabkan karena mangrove mereka yang terdegradasi. Sudah tidak ada lagi tutupan mangrove yang ada di sekitar pesisir mereka, sehingga mereka harus lebih jauh untuk mencari hasil tangkap mereka. Nah, biasanya mereka juga kalaupun memang mangrove mereka bagus, mereka juga bisa mencari hasil tangkap nelayan itu, hasil laut tadi dari sekitar mangrove itu juga. Yang paling umum mereka dapatkan itu ya kepiting ketam atau kepiting bakau itu yang mereka sebut ketam itu secara lokal, itu yang paling mudah mereka dapatkan ketika memang belum musim ikan. Kalau mereka bilang ya secara pengetahuan lokalnya, mereka masih bisa mendapatkan hasil laut itu dari kepiting-kepiting yang ada di bakau. Nah, ketika bakau terdegradasi, tentu ini juga mempengaruhi hasil tangkap mereka. Kemudian fungsi ekologi. Nah, fungsi ekologi ini 2 hal yang menjadi catatan saya ketika saya mencoba untuk mengetahui tentang apa sebenarnya fungsi mangrove ini secara ekologi. Nah, fungsi ekologinya itu ya pertama menahan abrasi air laut gitu. Jadi menahan abrasi dan ombak besar. Kenapa mangrove menjadi penting? Karena memang mangrove sebagai penahan ombak besar yang kita anggap sebagai bencana, misalkan bencana tsunami ataupun ombak besar yang lainnya. Nah, secara yang lain juga gitu ya, masyarakat kan umumnya tinggal di sekitar pesisir pantai gitu ya. Mereka tinggal tidak jauh dari bibir pantai. Kenapa mangrove ini penting? Karena ini menahan intrusi air laut. Menurut mereka, kalau misalkan mangrove ini terdegradasi, mereka juga mengetahui bahwa mereka harus jauh untuk melakukan pengeboran atau membuat sumur. Kenapa? Karena sumur mereka payau, tidak ada filter yang ataupun tidak ada yang menyaring selain dari akar mangrove itu, sehingga memang air sumur mereka payau dan tidak bisa digunakan untuk air minum. Nah, yang terakhir fungsi ekonomi. Kenapa fungsi ekonomi masuk ke dalam kriteria fungsi dari mangrove ini kenapa penting? Ini terakhir belakangan mangrove juga menjadi daya tarik wisata, dan ini mangrove ini 2014 masih belum menjadi daya tarik wisata. 2016 mangrove sudah menjadi daya tarik wisata, dan beberapa wilayah seperti di Bali gitu ya, kemudian di Surabaya, kemudian di Sumatera Utara khususnya dibuat mangrove terpadu, yang termasuk di Kalimantan dibuat ekowisata mangrove terpadu, dan ini ternyata menjadi daya tarik wisata baru yang mungkin mereka jenuh dengan sungai di terestrial di hulu, mereka kembali untuk berwisata di bibir pantai yang memang mangrove cukup bagus. Ini kalau misalkan dari segi fungsi ekologi, ekonomi, dan biologi. Nah, kaitannya dengan perubahan iklim, belakangan saya menyadari bahwa blue carbon ini menjadi isu yang baru, isu yang sangat sangat seksi kalau misalnya kita bilang, karena
pertemuan di internasional itu membahas blue carbon ini gitu. Nah, blue carbon itu apa saja itu? Padang lamun, dan salah satunya adalah mangrove ini tadi. Kalau misalkan kita bicara lebih jauh tentang stok karbon gitu ya, karbon stok di terestrial dia sama di blue carbon yang ada di ekowisata mangrove ataupun di coastal area ini justru lebih tinggi dalam menyerap karbon, sehingga memang kaitan dengan perubahan iklim, apalagi Indonesia ya, komitmen dari presiden kita 2030 menekan laju pemanasan global sampai 2,5%. Ini tentu saya pikir tidak hanya menjadi lip service saja gitu ya, janji-janji bilateral di internasional, tapi saya pikir perlu diaktualisasikan, dan tentu mangrove punya peran penting dalam menekan laju perubahan iklim, begitu Kak. Karena memang kalau misalkan mangrove terdegradasi, beberapa kajian yang saya ikuti dengan ahli di Sumatera Utara gitu ya, ada Pak Rizal dan salah satu dosen di Kehutanan UTU itu juga akan berpengaruh besar terhadap income masyarakat tadi. Jadi dia memberikan dampak perubahan iklim juga income masyarakat, dan kalau misalnya istilah Wali itu juga bencana ekologis yang mengancam coastal area, begitu Kak Mimi. Oke. Bang Nauli, aku sedikit bertanya ini. Ya. Apa sih yang melatar belakangi BRG ya, Badan Restorasi Gambut, lalu ditambah M-nya? Ya. Apakah karena krisis iklim ini sudah terlalu meninggi, bumi berada di ujung tanduk, atau bagaimana? Lalu sudah seberapa banyak BRGM melakukan restorasi mangrove di pantai timur? Mungkin Bang Nauli bisa menjawabnya. Ini berat pertanyaan ini ya. Jadi kembali yang ke tadi itu, sebenarnya kita tidak berpikir ketika kita di BRG kemarin ternyata ada tugas untuk restorasi mangrove ya. Waktu itu ya memang perintahnya Perpres ya kita kerjakan saja gitu. Tapi ini agak berbeda gambut sama mangrove ya. Kalau gambut karena sedikit agak ke dalam, maka kerusakannya itu adalah disebabkan karena memang pemberian izin ya. Dan kita sudah masif lah, angka yang disampaikan oleh Pak Dir Doni tadi sudah menjadi catatan kita sehari-hari lah sebenarnya. Nah kalau di mangrove ya, yang saya ceritakan tadi itu, penanaman mangrove ini tahun 80 loh. Saya ketemu sama kelompok tani yang mereka melakukan penanaman mangrove tahun 80. Bayangkanlah itu. Jadi kalau misalnya dihitung duit habis negara untuk menanam mangrove, itu Indonesia sebenarnya baik untuk mangrove dan sebagainya. Nah, tentu ada analisis yang dibilang oleh Pak Doni tadi itu, biologi, kajian daya rusak, dan sebagainya. Dari perintahnya Perpres, keluarlah 9 provinsi prioritas. Ya. Kalau misalnya kita lihat yang punya mangrove di Indonesia itu 26 provinsi. Jadi hampir semua Indonesia itu punya mangrove. Ya. Terutama punya penggesekan dengan laut dan sebagainya. Lalu pertanyaan kenapa 9 gitu loh kan? Karena itu pertanyaan itu tuh. Ada memang provinsi yang dilanjutkan saja seperti Riau sama Kalbar, dulu masuk dalam isunya gambut, sekarang melebarkan mangrove. Jambi ada mangrove, tapi kenapa tidak masuk gitu loh? Kenapa tiba-tiba Sumut yang tidak bicara gambut tiba-tiba langsung jadi prioritas untuk mangrove? Ternyata kita lihat daya rusak ya. Tentu Jokowi punya catatan, mereka sudah melakukan penanaman, tapi kok tidak baik-baik gitu loh kan? Masa wilayah yang ditanami sampai 30 atau 40 tahun yang lalu ternyata tidak baik-baik gitu kan? Nah itu kita bersinggungan dengan berbagai instansi ya, yang selama ini sudah nyaman ya dengan proyek penanaman mangrove itu. Nah gaya Jokowi ini dia tidak suka gerusak-gerusuk gitu loh. Oke, silahkan kamu nyaman, tapi saya akan kirimkan dengan cara saya itu. Nah, kalau misalnya kita waktu awal-awal itu, Pak Dir, itu malah bersinggungan sama instansi-instansi yang sebenarnya merasa bahwa pekerjaan mereka diambil gitu loh. Ya kan mereka sudah nyaman itu tuh. Bayangkanlah orang operator lapangan itu sudah ada punya bibit 8 juta, 9 juta bibit gitu. Kali aja 2.000 kan. Tiba-tiba masyarakat buat pembibitan sendiri. Itu kan merusak itu tuh. Akhirnya mereka melakukan evaluasi, wah anunya ini dan sebagainya. Jadi ketika awal-awal kita melakukan pendataan di lapangan, itu justru bersinggungan yang seperti ini.
bukan ke masyarakatnya gitu loh. Bukan masyarakat yang menolak mangrove-nya gitu loh. Justru bersinggungan sama instansi dan sebagainya. Saya ketemu itu tuh di lapangan itu tuh. Kalau istilah Bang Doni, aku juga Pak Doni, karena orang saya Batak, mungkin dilihat nama Naulinya enggak berani juga dia ngegas saya kan. Nah, itu cukup membantu gitu loh kan. Nah, keresahan-keresahan masyarakat itu kemudian itu mereka sampaikan di dalam Okdes. Pak Doni kan ikut kemarin. Mereka memperjuangkan bahwa wilayah tangkap itu menjadi areal mereka lindungi, yang kita kategorikan sebagai gambut mangrove luar dan sebagainya. Itu ada dalam Perdes. Nah, saya kemarin mengumpulkan prioritasnya itu sampai 18 Perdes. Alhamdulillah mirip-mirip ya, cuma penamaan dan sebagainya. Jadi keresahan kalau misalnya sebelumnya mereka melaut itu pagi sore sudah pulang, sekarang sebagainya. Dari situ saya meyakini gitu loh. Pada prinsipnya masyarakat pengen kok mangrove-nya baik. Tapi ada kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip yang sudah nyaman, ini yang merusak. Datang lagi orang BRGM yang kata istilah Jambi tidak tentu aguk gitu loh kan. Ya kami perintah Perpres, ayo benturan di lapangan gitu kan. Nah, kalau dalam kajian internasional memang betul mangrove masuk dalam kategori blue carbon. Dan alhamdulillah khususnya kita sudah lama membahasnya itu. Mungkin istilah blue carbon banyak juga orang belum paham. Orang masih paham green carbon. Kebetulan Jambi sudah leading lah ya. Nah, sekarang kita lagi sedang menggodok tentang blue carbon dan sebagainya. Kalau diumpamakan kan sulit ini menangkap apakah pentingnya mangrove untuk perubahan iklim, kan itu kira kan. Saya memperumpamakan seperti ini aja lah. Kebetulan dalam satu lapangan itu panas udaranya. Ya kan? Kebetulan ada satu pohon gitu loh. Nah, kita kan tahu tuh satu pohon itu bisa sampai 14 atau 15 menghasilkan oksigen yang bisa dihirup manusia. Nah, kita bujuklah orang yang punya pohon itu untuk tidak menebang pohon itu. Nah, yang punya pohon tuh mulai tuh, saya kan harus juga ini, harus juga misalnya kebon lah kali istilah Jambi. Bagaimana pohon yang kami tebang? Nah, kita bujuklah orang yang punya pohon. Ya sudah, yang kamu biasa berkebun itu hasilnya kami biayai, penting pohon yang tebang. Nah, memang kalau saintis kajiannya sepertiga karbon dunia itu diserap melalui mangrove. Nah, internasional berkepentingan karena mereka kepanasan. Ya kalau kita mungkin bayangkan terasa seperti mereka, seperti gletser yang mencair, pulau-pulau kecil yang mencair dan sebagainya. Kalau dalam istilah Melayu Jambi itu memang ada, kita memang tidak boleh bangun rumah di tepi air. Ya, dilarang bangun rumah di tepi air, memang tidak boleh. Ada bangun rumah di tepi-tepi air itu tuh. Tepi air itu biasanya untuk orang mereka untuk perahu apa dan sebagainya. Mungkin mereka pasti jauh dan sebagainya. Jadi peristiwa-peristiwa tsunami itu sebenarnya sudah banyak diceritakan oleh leluhur kita bahwa sebenarnya kita punya pengetahuan. Tapi karena ini adalah kepentingan pariwisata, itu yang membuat mereka kemudian sering memindahkan itu dan sebagainya. Kalau ditanya kepada saya, justru ini sangat strategis sekali dengan perbaikannya rehabilitasi ya. Itu kemudian itu akan terjadi menjaga suhu permukaan bumi yang baik dan sebagainya. Kita ada hitung-hitungannya ya, kebetulan Jambi sudah memulai itu, bagaimana rumus, cara menghitung, capaian, dan sebagainya. Nah, sumut menjadi prioritas karena daya rusaknya. Kalau catatan yang disampaikan oleh Bung Doni, saya hanya mengutip benda, Bung Doni. Itu lebih mengerikan, tinggal 26.000 lagi gitu loh, hanya 15% lagi dari 175.000 mangrove di Sumatera Utara itu. Bayangkanlah itu loh, jadi lebih mengerikan gitu loh. Kalau yang disampaikan Bung Doni itu mungkin di kabupaten lah ya. Tapi kalau di total Sumatera Utara tuh cuma tinggal 26.000 lagi. Tinggal 15% lagi. Bayangkanlah itu. Makanya Sumatera Utara prioritas untuk rehabilitasi mangrove. Kalau kami seperti Jambi atau beberapa kecil lain tuh ada memang daya rusak mangrove-nya, tapi tidak sedahsyat di Sumatera Utara, di Kalimantan Barat, kemudian di Kepulauan Riau dan sebagainya. Itu ngeri semua. Bangka Belitung gitu. Itulah yang membuat menurut saya penting rehabilitasi mangrove itu dalam pencapaian untuk menjaga permukaan bumi lebih subur. Itu Kak Mimi. Iya. Memang benar Bang Nauli bahwa daya rusak mangrove di Sumut itu sangat tinggi. Jadi
10.000 batang ditanam, 10.000 batang juga ditebang. Nah, kita mengalami sendiri bersama kelompok Tani Nipa dan Taruna Mangrove bagaimana oknum pengusaha pemilik modal itu menebangi mangrove 3 hektar mangrove berumur 3 tahun, dan itu dikawal oleh aparat penegak hukum. Nah, makanya kenapa saya bilang program di atas itu nggak disambut dengan yang di bawah. Jadi kalau Bang Nauli bilang lapor ke Gakum, melapor ke ini, mungkin Walhi udah capek sekali itu melaporkan urusannya ke Gakum dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sudah ditanggapi sekedarnya saja dan tidak ada penyelesaian. Oke, karena waktu kita juga terbatas, mungkin nanti kita bincang-bincang di luar nih. Bang Nauli pernah berjanji ngajak ketemuan ngopi-ngopi bareng. Siap. Masih aku tunggu itu. Siap. Closing statement. Oke, dari Bang Nauli dulu. Siap. Terima kasih. Isu mangrove ya, khususnya di Sumatera Utara itu angkanya cukup mengerikan ya. Dan kalau tidak mulai kita sekarang, mungkin 20 tahun, 30 tahun Sumatera Utara hanya tinggal cerita. Mungkin di pedalaman, khususnya di pesisir di lintasan Bukit User yang tinggal lagi. Itu kan daya rusaknya kan mengerikan sekarang. Betul, kita mengalami berbagai gesekan, orang kenyamanan mulai terganggu dan sebagainya. Tapi saya percaya ya dengan kekuatan yang selama ini masyarakat sipil ya, memberikan kekuatan kepada masyarakat sipil untuk bersama masyarakat untuk menghadapi yang sebenarnya kenyamanan. Kebetulan tune in-nya cocok. Masyarakat ingin mangrove baik karena wilayah tangkap ikannya penting bagi kehidupan yang punya nilai ekonomi tinggi, dan tugas kita lah untuk selalu menyuarakan terhadap intervensi dalam penyusunan Perdes, karena Perdes juga akan menyangkut terkait dengan pedoman hukum bagi mereka sendiri, bagi masyarakat sendiri, perlindungan ekosistem mangrove di tingkat desa, kemudian juga Perdes ini kan akan men-trigger peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Kalau misalkan memang di tingkat desa sudah komitmen untuk menjaga atau memproteksi areal mereka, tentu pemerintah daerah juga harus merayakan ini, harus mengakui bahwa penting untuk diproteksi di tingkat daerah, di kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Jadi memang Perdes yang dimention oleh Bang Nauli tadi penting, dan itu harus berbasis dari pengetahuan lokal masyarakat, karena masyarakat yang paling tahu terkait dengan bagaimana musim, kemudian cuaca dan lain sebagainya, itu masyarakat lebih tahu, dan kita sebagai CSO dan pemerintah memfasilitasi proses ini. Tentu harapannya proses pengelolaan mangrove berkelanjutan itu bisa terwujud, dan tujuan dari BRGM untuk mencapai restorasi mangrove di 9 provinsi prioritas juga bisa tercapai, dan tentu menekan laju perubahan iklim yang dikhawatirkan oleh dunia. Begitu Kak Mimi. Oke. Terima kasih atas kesediaannya dalam memaparkan cerita kita tentang mangrove dan mengatasi krisis iklim, dan luar biasa. Terima kasih banyak, keren-keren banget pemaparannya. Terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Nauli senior. Kak Mimi, Kak Dewi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.